Baik, berikutnya parameter ya. Jadi ini bagian yang cukup penting dalam sebuah subprogram, baik prosedur maupun fungsi. Jadi sebelumnya dia disebut-sebut parameter, parameter penjelasannya apa sih? Oke, jadi parameter itu kalau di subprogram, di fungsi atau prosedur tuh ada di kurung ya, di dalam kurung setelah nama prosedur atau fungsi tersebut. Nah, jadi kita mengisikan parameter ya, sebenarnya mirip seperti variabel juga, cuma karena dia dideklarasikan di dalam tanda kurung setelah nama fungsi atau prosedur, jadi istilahnya parameter. Jadi apa sih yang dioperasikan dalam fungsi atau prosedur tersebut? Nah, terkait parsing parameter ya, terkait penggunaan parameter tuh ada istilah namanya parsing ya, parsing parameter, atau ada yang sebut passing gitu ya, pertukaran parameter lah, istilah sederhananya seperti itu. Jadi kebanyakan program memerlukan pertukaran informasi antara prosedur atau fungsi dan titik di mana dia dipanggil, atau biasanya dipanggil di program utama atau prosedur dan fungsi yang lain. Jadi parameter ini dia berfungsi sebagai media komunikasi antara modul ya, jadi prosedur atau fungsi subprogram kita dengan program pemanggilnya. Ada dua tipe parameter ya, jadi tiap item data ditransferkan antara yang namanya parameter aktual dan parameter formal. Jadi parameter aktual ini adalah parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan ya. Jadi parameter di mana fungsi atau prosedur tersebut digunakan. Jadi ketika dipanggil. Nah, sedangkan parameter formal itu adalah parameter yang dideklarasikan ya di bagian header prosedur atau fungsi itu sendiri ya. Jadi ketika kita mendeklarasikan fungsi atau prosedur, yang digunakan adalah parameter formal, tapi ketika kita manggil itu yang digunakan adalah parameter aktual. Jadi parameter di mana fungsi atau prosedur itu dideklarasikan ya. Jadi saat prosedur dipanggil ya, itu parameter aktual menggantikan parameter formalnya. Nah, kemudian urutannya ya, tiap parameter aktual itu dia urutannya itu harus sesuai dengan parameter formal yang digantikan. Oke, jadi coba kita lihat contoh yang sebelumnya ya. Nah, ini di sini. Nah, di sini kan saya punya prosedur proc kali 2. Ada parameternya X. Ya. X tipenya integer. Jadi parameter X ini yang di sini yang dideklarasikan ketika kita mendeklarasikan prosedur atau fungsi, ini yang disebut sebagai parameter apa tadi? Coba kita lihat. Saya takut lupa. Mana ya? Nah, jadi kalau yang pada saat dideklarasikan itu adalah parameter formal ya, parameter formal. Nah, kemudian ketika kita memanggil, nah ini ada parameter juga kan, ya. Tapi dia ketika kita memanggil memanggil prosedur tersebut. Nah, Y ini adalah parameter aktualnya, ya. Jadi ketika dideklarasikan parameter formal, ketika dipanggil parameter aktual. Makanya tadi namanya saya bedakan. Sebenarnya bisa juga sih kalau saya tetap mau pakai di sini X, di sini X juga ya. Ini nggak akan bermasalah ya, karena tipenya kan juga sama. Cuman supaya bisa membedakan, ini saya ganti aja. Ya, jadi mana yang parameter formal? Ya, ini X. Di prosedur kali 2 ini dia parameter formal. Di sini X-nya parameter formal juga. Nah, yang di pemanggilan ya ini adalah parameter aktual.
Nah, jadi, aturan penting yang harus diperhatikan, jumlah parameter aktual pada saat pemanggilan itu harus sama dengan jumlah parameter formal. Jadi kalau misalkan dideklarasikan, prosedur atau fungsi tersebut ada parameter 2, pas dipanggil juga harus 2. Nah, kemudian tipenya juga harus sama, ya. Tipenya harus sama dengan, antara parameter aktual dan parameter, formal yang bersesuaian. Ya, jadi kalau integer ya harus integer semua. Kemudian tiap parameter aktual harus diekspresikan dalam cara yang sesuai dengan parameter formal yang bersesuaian ya. Urutannya juga harus sesuai. Misalkan pertama eh, untuk menyimpan untuk parameter eh, bilangan yang mau dikalikannya, terus yang kedua hasilnya gitu. Nah, itu urutannya harus sesuai. Nah, kemudian ya, tadi, ada parameter aktual, parameter formal. Nah, kemudian dari fungsi si parameter tersebut itu sebenarnya ada 3 jenis parameter, ya ini terkait parameter formal ya. Ada parameter masukan ya, jadi dia, untuk sebenarnya input yang diperlukan oleh prosedur atau fungsi tersebut itu apa, parameter keluaran ya, dan juga, yang ketiga ini dia bisa, eee dua-duanya bisa jadi parameter masukannya juga, parameter keluaran juga. Jadi, dua fungsi ya. Kemudian nanti kita akan mengenal istilah ada, eee, parsing by value ya, parameter by value, ada juga parameter by reference. Nanti kita lihat, bedanya. Ini parameter masukan ya, sederhananya, eee parameter tersebut menjadi input dalam prosedur atau fungsi yang kita buat ya. Namanya boleh beda kayak tadi kan, parameter formalnya X, parameter aktualnya Y, itu boleh, tapi tipenya. Nah, tipenya itu harus sama. Nah, untuk parameter masukan karena dia cuma berfungsi sebagai input, maka nilainya tidak akan berubah dalam prosedur atau fungsi tersebut. Ya, jadi hanya sebagai input saja. Kemudian kalau parameter keluaran ya dia sebenarnya menyimpan hasil ya, hasil dari operasi yang dilakukan oleh prosedur atau fungsi tersebut. Jadi kayak prosedur itu sebenarnya dia baiknya memiliki sebuah parameter keluaran. Jadi kalau eh, sebelumnya nih di sini kan prosedur kita nggak punya parameter keluaran, hanya punya parameter masukan saja, tapi kita pakai variabel. Nah, sebenarnya baiknya tuh kita menyediakan parameter keluaran untuk prosedur ini. Nanti saya akan contohkan. Ya, jadi kalau parameter keluaran ya dia untuk memberikan hasil ya, nilai keluaran dari prosedur atau fungsi. Biasanya sih di prosedur, karena fungsi kan sudah ada nilai yang dikembalikan. Nah, tadi juga namanya boleh berbeda gitu kan, yang penting tipenya sesuai ya. Nah, setelah pemanggilan, nah parameter keluaran inilah nanti biasanya yang baiknya dipanggil dari prosedur yang sudah kita jalankan. Nah, kalau yang input output, nah ini dia berarti dua fungsi ya, sebagai input dan juga sebagai keluaran. Jadi nanti nilainya bisa berubah. Oke, ini contoh-contoh yang bisa kalian lihat ya. Ini kalau udah ada programnya, nanti kalian buat sendiri aja ya. Oke, sebelum ke transfer parameter, oke kita lanjut aja ke transfer parameter. Ya, jadi ada transfer parameter by value, ada transfer parameter by location atau by reference. Jadi artinya begini, kalau transfer parameter by value yang dikirim itu dia hanya nilainya. Ya. Sedangkan kalau by location atau by reference yang dikirim itu selain nilai tapi juga alamat di memori dari parameter tersebut. Ya.
seperti itu. Nanti kita lihat bagaimananya ya. Ya, jadi di sini ini contohnya nih. Jadi program transfer satu, prosedur tukar, ya dia punya dua parameter x sama y, titik 2 tipenya integer. Kemudian dia bikin variabel, tambahkan variabel z, z itu tipenya juga integer. Pertama, z kita isi nilainya dengan x kita isi dengan y, baru y kita isi dengan z. Kemudian maaf sebelumnya. Nah, kemudian kita masukkan variabel a, b integer juga ya. Jadi kalau di sini kita set nilai variabel a-nya 2, variabel b-nya 9, kemudian kita jalankan prosedur tukar A, B ya. Ini kan jadi maksudnya tukar 2 dengan 9. Harapan kita sebenarnya kan hasilnya A-nya akan menjadi 9 dan B-nya akan menjadi 2. Kan seperti itu kan? Jadi misalkan ini kan Z sama dengan 2. Terus AX sama dengan 9 ya. Kemudian A-nya jadi 9 kan? Y sama dengan 2. Nah, tapi benar ya kalau nanti kalian coba di sini nilai AB-nya tidak akan tertukar. A-nya tetap 2, B-nya tetap 9. Kenapa? Karena parsing parameter yang dilakukan hanya by value. Ya, jadi kalau by value hanya nilai saja yang kita punya. Jadi perubahan itu tidak tersimpan di memori karena kita tidak mempunyai alamat memori tersebut. Ya. Nah, jadi kalau memang kita mau mengubah ya nilai x dan nilai y-nya, kita harus melakukan parsing parameter by reference. Jadi selain kita dapat nilainya, kita juga dapat alamatnya di memori sehingga perubahan itu bisa tersimpan. Apa bedanya melakukan parsing parameter by value dengan by reference? Bedanya di sini. Nah, kita tambahkan var di depan parameter kita. Nah, itu yang terjadi adalah kita akan melakukan parsing parameter by reference. Jadi, ketika kita jalankan prosedur tukar, maka nilai A, B-nya akan tertukar ya. Jadi A-nya akan menjadi 9, B-nya akan menjadi 2 ya. Nah, untuk itu nanti kalian silakan coba ya. Contoh transfer parameter 1 dan transfer parameter 2. Benar nggak seperti yang saya sampaikan tadi?